Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summastawa ila sama fasawahunna sab'a samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih dalam rangka evaluasi dari pola 1 sampai pola 18. Jadi kita sudah menjelaskan surah Ali Imran ayat 145. Sekarang kita masuk kepada surah Fatir ya. Surah Fatir surat 35 ayat 7. Ya, surat Fatir surat 35 ayat 7. Sekarang coba kita gunakan model-model kalimat yang sudah kita pelajari berdasarkan pola-polanya, yaitu pola 1 sampai 18. Mungkin sudah banyak yang kita paham ya. Kita mulai dulu membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba membaca ini, apa bacaannya ini? Ya, allazina kafaru. Nah, jadi allazina kafaru. Terus lahum azabun syadidun. Nah, itu satu onggok. Allazina kafaru lahum azabun syadidun. Nah, terus yang berikutnya wallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun kabirun. Nah, nampak bentuk bentuk balansnya. Sekarang kita mencoba menggunakan menganalisa menurut ilmu yang sudah kita pelajari ya, menurut ilmu yang sudah kita pelajari. Pertama yang kita bahas dulu allazina ya, allazina. Ini dia allazina. Apa komentar keterangan-keterangan yang diperoleh dari allazina itu? Allazina adalah bentuk isim mausul. Ya. Bentuk banyak. Bisa nggak menerangkan allazina itu ada bentuk satunya laki-laki, bentuk duanya seperti anak kita dari bisa ada. Ya, ini dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Arab. Allazina bentuk tunggalnya apa? Allazi. Kalau bentuk duanya? Allazani. Untuk muzakkar. Ya, kan berarti dua. Tapi ada lagi kalau yang dua itu modelnya satu lagi apa? Allazaini. Itu aja yang dua itu. Kalau yang banyaknya inilah allazina. Kalau bentuk tunggal satu, perempuan. Allati. Kalau bentuk duanya? Allatani. Atau model yang itu juga tapi fungsinya berbeda? Allataini. Allataini. Kalau bentuk banyaknya, ayo kalau ingat. Allati atau allai. Ya. Allai. Jadi ini adalah isim mausul, berarti dia menghubungkan
antara induk kalimat sama anak kalimat ya. Ini berarti ada induknya sebelumnya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan berarti ini. Sekarang kalau kita lihat seperti ini, fungsinya jadi apa kira-kira? Jabatannya isim mausul yang banyak ini di sini. Kalau dibaca seperti ini kan, allazi kalau fa'il dari mana dia? Ya, mubtada atau pokok kalimat ya. Pokok kalimat. Jadi ini sampai ke sini pokok kalimat ini. Allazina kafaru. Gitu jadi ya. Ya. Bagaimana dari Aceh kok keluar suaranya sedikit-sedikit ya. Allazina kafaru itu pokok kalimatnya. Jadi kalau bisa nggak kira-kira kalau sampai azabun syadid coba dikembalikan nampak nanti mana yang bagaimana sebenarnya sebelum seperti ini coba. Ini kan sudah menurut Al-Qur'an ini. Kalau menurut kira-kira pelajaran bahasa Arab allazina kafaru enggak itu belum. Kalau yang mana kalau disusun ini kan susunannya kan sudah lahum ke kemari perginya. Kalau sampai sini pelajarannya maunya apanya? Allazina kafaru azabun syadidun lahum. Gitu sebenarnya itu. Tapi dipotong, ditukar strukturnya. Ya, ini ada maksudnya. Nah, baik ya, ini pun begitu juga. Wallazina amanu wa amilus solihat. Terus maghfiratun wa ajrun kabir lahum. Gitu jadinya. Cuma didahulukan lahumnya di sini. Ini pernyataan wahyu Allah. Jadi kita tangkap, kita perhatikan, kemudian masuk ke dalam sebenarnya puncaknya adalah iman itu ya. Kalau dengan akal saja begitu dia liar, tapi akhirnya nanti ditutup dengan iman. Kalau nggak ditutup dengan iman, memang sengsara juga ya, sengsara juga. Sebab akal itu dia tidak kokoh kecuali dengan nakal ya. Baik, sekarang allazina sudah dapat. Sekarang kita bahas berikutnya ini. Sekarang yang kita bahas adalah kafaru. Kasih kuning. Kafaru adalah bentuk fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi dalam bentuk jamak. Muzakkar. Habis itu apanya yang dicari lagi? Kalau ada fi'il. Iya, fa'il. Fa'ilnya. Mana fa'ilnya di sini? Ya. Fa'ilnya hum atau ada waw sama alif itu menunjukkan ada hum ya. Ini kafaru ini kalau diputar-putar atau ditasrifkan berapa jadinya bisa dibuat? 14. Ini kotak keberapa ini? Kotak ketiga ya. Kotak ketiga. Jadi kalau mau disidangkan berputar-putar pertanyaan. Kotak ke-14 apa? Kotak ke-13 apa? Kotak pertama ada. Itu sudah hafal. Nah, jadi allazina kafaru. Kenapa dibuat di sini kafaru? Apa salahnya kalau allazina kafara saja? Tidak bisa. Kenapa? Karena allazina itu jamak. Jamak. Ataupun dibuat allazina kafarat. Tidak bisa. Allazina untuk muzakkar. Ya, kalau dipertahankan juga kafarat, diapakan allazina itu? Allazina ditukar menjadi allati. Allati. Sudah hampir bentuk sisboyo juga ya. Irboyo. Irboyo ya. Wirboyo ya. Iya. Lirboyo. Saya pikir irboyo. Nah, jadi allazina kafaru. Coba kalau misalnya Ustadz baca allazi, coba sambung. Allazi kafaru. Ya. Misalnya allazani.
Iya, allazani. Allazani, ya kafaru. Ah, Kan kafaru. Kafarani. mana pula kafar? Apa? Kafaru. Kalau allazina kafaru itu cocok tuh. Ini sekarang allazani. Oh, Allazani. Enggak ada. Ya, sudah benar juga, tapi enggak kedengaran. Allazani kafaro. Tentu 2 sama 2. Kalau allazina tentu kafar. Iyalah, kafara. Ya, mungkin sudah benar, cuma nggak bisa menyebutkan. Sama ada orang seperti orang sakit jadi ya. Jadi kalau allazina kafaru, kalau allazani kafara. Ya. Tapi kalau misalnya allati, kafarat. Kalau misalnya allai, kafar, ya kafarna. Ya. Jadi itu berlaku, kan ada 14 itu. Jadi kalau ada 14, kalau misalnya dibuat allazi kafarta, bisa itu enggak? Enggak, kalau antum, itu makanya namanya, ini isim mausulnya, isim mausul apa? Tertentu. Yang bisa dibegitu-gitukan belok-belok itu isim mausul yang berserikat. Itu dia. Ya, man, za, ayya, apalagi itu? Ma, itu bisa. Ya, terus ini kalau ini berikut lagi. Ini warnanya kita buat warna lain supaya ini warnanya. Coba bagaimana pula keterangan lahum? Lahum itu adalah lah huruf jar. Hum adalah domir. Dijarkan oleh Allah. Kalau ditanya seperti Lirboyo, mana huruf tanda jarnya? Ya, jadi adalah di situ pada mahalnya saja, pada mahal jar ya. Jadi secara diapakan pada hakikat jarnya dia dijarkan, tapi dia dibina gitu ya. Lahum. Coba ini meniru. Coba masukkan lah huruf jar ke-14. Ayo. Mulai dari huwa. Oh, huwa. Mulai lah. Lahuna. Lahul. Lahuma. Lahum. Laha. Lahuma. Lahunna. Laka. Lakuna. Laku. Lakuma. Lakum. Terus? Laki. Lakuma. Lakunna. Apa dari Aceh? Lahu. Itu sudah. Lahi. Li. Lilana. Itu dia ya. Itu kalau dimasukkan ke dhamir ini dia berarti lahum. Ini kotak 3 saja. Oke. Ini menjadi khabar ke belakang ini sebenarnya. Terus azabun. Ini sebenarnya ini menjadi khabar jadinya, kalau jadi bisa ini jadi khabar ya, azabun. Ini siapa ini ya, setalilah. Gini ya. Azabun syadidun. Azabun syadidun ini apa pula? Kenapa bisa dibuat barisnya azabun? Kan kalau tidak salah bisa saja azaban, bisa azabin, tapi di sini kok azabun?
Ya, marfu dia. Ya, kenapa? Karena Mencarinya bagaimana itu ya? cara mencari apa, Pak? Ya, mana pokok kalimatnya tadi? Pokok kalimatnya allazi. Ya, allazina kafaru. Jadi kalau begitu dia, Kalau begitu dia harus baris depan. ya kenapa azabun baris depan? Kalau allazina kan pokok kalimat Ya, sampai kafaru. kafaru. Nah, terus kalau azabun Azabun dia kan berfungsi sebagai maf'ul. sebagai khabar. Khabar. Nah, itu sebabnya dia. Itulah sebabnya maka azabun dibuat. Yang melarang dia pakai tanwin pun tidak ada. Lalu ini baru bisa mudah menjawab kenapa pula di belakang yang ini kata yang ini syadidun. Dia menerangkan. Oh, mana mensifati atau sifat dari azabun. Jadi naat man'ut. Jadi naatnya syadid, kemudian azabun man'ut yang diikutnya. Syadid ini bentuk sigat bersangatan juga mubalaghah. Jadi ini yang menjadi kabarnya. Jadi ataupun nanti azabun syadidun lahum. Ya, tapi ini sebenarnya kan ini yang ke belakang, tapi ini sudah didahulukan. Jadi allazina kafaru lahum azabun syadidun. Apa artinya? Orang-orang yang kafir mereka, bagi mereka, apa bagi mereka? Azab yang sangat ya keras, ya, syadid. Jadi orang-orang yang kafir, mereka bagi mereka khusus, itu maka didahulukan sini, lebih tajam dia. Khusus bagi mereka disediakan azab yang sangat keras, syadid. Syadid. Jadi yang kafir di sini nanti kalau lihat pun ayat sama itu. Yang tertutup mata hatinya, padahal dia di alam terbuka, mestinya terbuka perasaannya bahwa ada yang maha kuasa. Kemudian yang maha kuasa itu sudah kenal dia, sehingga tunduk hidupnya ya di dalam mengikuti apa yang disuruh. Itu makanya namanya orang terbuka. Kalau ini orang yang tertutup. Ya, sampai sini sudah selesai. Nah, ini sedikit lagi. Ada pula di sini, adalah wow. Ini kalau wow ini kasih merah lagi supaya berulang-ulang. Nampaknya warna yang agak tajam ini yang 4 inilah. Coba wow apa itu? Ya, wow atap. Yang mana sebenarnya yang disambungkan atau yang diatapkan itu? Ya semuanya ya, boleh allazi itu, tapi berarti disambungkan. Wallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu ajrun karim wa ajrun kabir, disambungkan ke yang pertama. Jadi sebenarnya di sini yang dia sebagai ibtida namanya, permulaan. Jadi diulang. Nah, allazina berarti sudah dapat, sudah selesai. Baru ini yang apa lagi? Amanu, ini panjang ya. Amanu. Kalau amanu ini bentuk apa? Ayo. Amanu ini adalah bentuk fi'il madi. Panjang ini ya, karena nggak bisa dibuat panjang ke atas. Jadi bukan amanu, tetapi amanu. Berarti 4 huruf itu. Kalau amanah saja, aman. Tapi kalau amanah, mengimani. Ini coba bisa nggak 14 bentuk? Amanah, amanu. Ini dia. Terus? Amanata, amanna. Amanta. Iya. Kenapa pergi ke bawah? Memang amantu. Ya, kan amantu billah.
Iya, amantu amanna. Mana fa'ilnya di sini amanu? Hum ya. Nah, sekarang ada waw lagi. Waw apa pula ini? Iya. Ini waw ataf ya. Waw ataf. Sama. Kemudian ini bacanya amilu. Bentuk apa ini? Nah, mana fa'ilnya? Iya, betul. Hum ya. Kemudian ini lagi, sudah mulai ringan, ini lagi. Solihat. Pakai alif lam dia boleh. As-solihat. Apa itu kalau solihat? Silakan. Bukan kita tanya bentuknya dulu. Nah, bentuk jamak apa? Jamak muannas. Jamak muannas. Apa tanda jamak muannasnya? Alif sama ta. Fungsinya jadi apa ini? Dia sebagai menerangkan. Apa sifat? Siapa yang disifatinya? Amil. Biasanya sifat-sifat itu kan benda sebenarnya, benda sama benda. Ini kerja. Ini kan fiil madi. Lalu ini apa fungsinya? Ya maf'ul. Biasanya maf'ul kan mansub. Kan baris di atas. Ini kok ke bawah? Karena jamak muannas. Jadi jamak muannas itu ganti baris ke atasnya, tanda mansubnya ke bawah. Itu satu-satunya, itu maka dia solihati. Itu maka khalaqas samawati juga dia. Jadi ini bentuk jamak muannas gunain maf'ul. Ini lahum berarti sudah dapat sama ini. Ini lagi maghfiratun. Nah, coba. Kenapa dibaca maghfiratun? Ini menentukan untuk pindah ke apa ya? Pindah ke pola 19 lagi. Sama dengan azabun tadi. Ya, berarti sama azabun. Jadi apa dia? Kan dari sini wallazina amanu wa amilus shalihat. Mana? Ini yang maf'ul. Ini dikumpulkan, ini kan pokok kalimat ini. Dikumpul. Jadi khabar dari Allah. Jadi dia khabar juga. Jadi wallazina amanu wa amilus shalihat. Baru ini khabarnya. Maghfirah. Sudah ini waw ataf ya. Ajrun diatafkan kepada maghfirah. Kalau kabirun, dia menerangkan. Menerangkan terus. Menerangkan mudhafun ilaih itu. Dia mensifati. Sifat ajrun. Jadi maghfiratun wa ajrun diatafkan ke maghfiratun, kemudian kabiratun punya sifat ajrun. Ini menjadi khabar dari allazina amanu wa amilus shalihat. Sedangkan di belakang ini menguatkan saja lahum. Lahum. Selesailah sudah itu. Ya, jadi sebenarnya itu berarti sudah hampir tuntas pelajarannya. Di sini kan sudah dipelajari semua jadinya. Waw ataf sudah, fi'il madi sudah, fungsi maf'ul sudah. Cuma yang kurang dipelajari sini letaknya ini berputar-putar dia. Alladzina kafaru lahum azabun syadidun. Kalau sambung. Wallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi kalau dipahami wahyu Allah ini dalam bahasa Indonesia, dikira artinya. Kira-kira orang-orang yang kafir mereka disediakan, diuntukkan bagi mereka apa yang diuntukkan? Azab yang sangat keras. Dan sebaliknya, dan orang-orang yang beriman, lawan dari orang kafir, terbuka hatinya, dan mengerjakan mereka akan yang soleh. Biasa orang beriman, pekerjaannya itu akhirnya soleh. Kalau orang kafir karena tertutup, soleh mungkin ya soleh, tapi mau dibalas dengan apa? Tapi belum tentu. Kalau orang beriman, apapun
pekerjaannya diukurnya ini baik atau tidak. Bagaimana orang beriman? Diuntukkan pula bagi mereka maghfirah. Kalau maghfirah ini coba ini kan pakai mim. Maghfirah. Ini maghfirah kan berarti bentuk apa itu maghfirah? Ya, isim apa? Ya, jadi kalau isim apa itu kan biasanya pakai mim apa? Ya, baris depan. Misalnya aslama muslim. Kalau muslim isim maf'ul muslim. Tapi kalau yang maghfirah ini masdar ini. Berarti seperti yaitu masdar. Kemudian bagi orang yang beriman dan orang-orang beriman dan beramal soleh diuntukkan bagi mereka keampunan. Apalagi diuntukkan bagi mereka upah ajrun ganjaran kabirun yang sangat besar. Jadi ini pernyataan atau penjelasan dari Allah di dalam surah Fatir. Jadi kalau kita ingin lengkap tahu bagaimana sebenarnya maksudnya siapa beriman, siapa kafir, kalau dilihat surat Fatir itu berarti ada digambarkannya ke atas, ada yang sebelum, yaitu makanya ada nanti pelajaran hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Namanya munasabah, itu yang dipelajari dalam ilmu Al-Quran. Jadi tidak berhenti-berhenti. Jadi kalau menuntut ilmu itu memang tulus zaman, panjang waktunya. Dengan kita mengerti seperti ini, kita pun bekerja di dunia ini rajin, bekerja di dunia itu serius, dan kita yakin bahwa nanti ada kehidupan yang panjang. Ya, kehidupan panjang itu bagi dua. Kalau salah menggunakan hidup di dunia, menderita selamanya. Kalau betul menjalankan hidup dunia, tentu ukuran betulnya apa yang diberikan oleh Allah petunjuknya. Salah tentu menurut itu pula. Berbahagialah. Jadi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ilahuna faqat intahina, dan insya Allah kita lanjutkan nanti pola ke-19. Ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.